Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita pertemuan di bab ketiga ya, matematika wajib. Jadi persamaan, pertidaksamaan, rasional dan irasional ya. Jadi kalau dia persamaan pakai tanda sama dengan ya. Kalau dia pertidaksamaan tandanya tidak sama dengan, besar sama, besar, kecil sama, kecil ya. Kalau dia rasional ini bisa diubah dalam bentuk pecahan ya. Kalau dia irasional ini tidak bisa diubah dalam bentuk pecahannya. Terus kita ini sekarang yang subbab pertama ya. Nanti kan ada dia persamaan pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan bentuk pecahan, sama pertidaksamaan bentuk akar ya. Jadi kita yang A dulu ya, persamaan pertidaksamaan kuadrat. Nah di sini dia ada persamaan kuadrat dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi intinya ini yang di persamaan kuadrat ya. Cara kita memfaktorkannya. Jadi kalau persamaan kuadrat ini gimana dia bentuk umumnya? Jadi di sini udah ada yang kelas 9 ya. Bentuk umumnya dia ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Syaratnya apa dia? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang A, B, C elemen bilangan real ya. X ini variabel atau perubahannya. Terus gimana dia penyelesaian persamaan kuadrat? Penyelesaiannya ini dia ada 3 cara ya. Yang pertama kita faktorkan. Nomor 1 ya. Dan nomor 1 kita faktorkan. Yang kedua namanya dia melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Yang ketiga ini dia dengan rumus ABC ya. Dilangkah-langkah. Nah, kalau rumus ABC apa ya? Kan x1, 2 gitu ya. x1, x2 sama dengan min b tambah kurang akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Ini rumus kita. Jadi yang nomor 2, nomor 3 kapan dipakai? Kalau nomor 1 nggak bisa ya, kalau dia nggak bisa difaktorkan. Coba kita contohkan langsung ya. Contoh, di sana katanya faktorkan. Yang pertama ini katanya misalnya dia x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Yang kedua dia 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 sama dengan 0. Yang ketiga dia 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Ini contoh kita. Nah, kita coba yang nomor 1 ya. Ini jawabnya ya. Nah, yang nomor 1 dikasihnya sini x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kan kita cek ya. Di sini A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Jadi 1 kali 6 ya. 6 dikali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Ketemu kita min 2 dikali min 3 ya. Min 2 kali min 3 6. Min 2 tambah min 3 min 5. Di X-nya pangkat 2 ya. Jadi kita kasih kurung ya 2 buah. Ini sama dengan 0. Hurufnya X ya. Ini X, ini X. Jadi kurang 2 kurang 3. Nah ini dia bentuk pemfaktorannya ya. Kalau penyelesaiannya pecah lagi ya. X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0 ya. Dapat X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Sampai yang turun buah-buah ini pemfaktoran ya. Dan ini namanya penyelesaiannya atau HP-nya. Dia HP-nya dia 2,3. Nah, ini yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 nih sekarang dikasihnya dia 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang A-nya nggak 1 lagi ya. Sekarang A-nya 2, B-nya min 5, C-nya 3 ya. Jadi A dikali C ya. 2 dikali 3 6. 6 dikali berapa? Kalau dijumlahkan dia min 5. Yang sama ini ya. Min 2 kali min 3.
Dia X-nya pangkat 2, kasih kurung 2 buah. Ini sama dengan 0. Ini dia X ya. X. Nah, ini dia min 2. Setelah dia min 3. Bedanya dia di sini A-nya tadi 1 ya. Di sini A-nya 2 dia. Jadi ya angka-angka tadi kita per 2 ya. Per 2. 2 bagi 2 habis ya 1. Jadi dia X dikurang 1. 3 bagi 2 nggak habis ya. Koma-koma dia. Dari penyebutnya ke X. Jadi 2X dikurang 3 sama dengan 0. Dapat X dikurang 1 sama dengan 0 atau 2X dikurang 3 sama dengan 0. Dapat X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 3 per 2. Jadi mana dia HP-nya? 1,3 per 2. Perfaktorannya mana dia? Yang masih bentuk kurung tadi ya. Di contoh nomor 2 ya. 2X kuadrat ditambah 8X ya. Ditambah 1 sama dengan 0 ya. Kita cek ya, di sini A-nya 2, B-nya 8, C-nya 1. Jadi A dikali C ya, 2 dikali 1, 2. 2 dikali berapa? Kalau dijumlahkan ya hasilnya 8. Ini kan ya, 1 kali 2 dikalikan ya 2 ya, dijumlahkan ya 3. Gak pas ya. Atau min 1 kali min 2. Min 1 kali min 2, 2 dijumlahkan ya min 3, juga gak pas ya. Artinya persamaan ini nggak bisa kita faktorkan. Jadi kita pakai rumus ABC ya. Jadi dia X1, X2 sama dengan min B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita ganti lagi ya. Ini sama dengan min B nya 8 tambah kurang akar dari B pangkat 2 8 kuadrat ya, dikurang 4, A nya 2, C nya 1 per, ini dia 2 dikali A nya 2. Jadi sama dengan min 8 tambah kurang akar dari 64 dikurang 8 per 4. Atau dia sama dengan min 8 tambah kurang akar dari, ini 64 dikurang 8 ya, 56 per 4. Nah ini dia. Rupanya yang 56 ini bisa kita sederhanakan ya. Yang akar 56 ini dia sama dengan 4 dikali 16 ya. Jadi akar 4 itu 2 ya. 2 akar 14 ya. 2 akar 14. Nah ini dia per lebih 4. Sekarang kita pecah ya. Jadi min 8 per 4 tambah kurang 2 akar 14 per 4. Baru kita ketemu di sini X1 nya sama dengan min 2 tambah 1 per 2 ya, akar 14. X2 nya dia min 2 dikurang 1 per 2 akar 14. Nah, ini yang persamaan kuadrat ya, penyelesaiannya. Kita yang keduanya lagi ya, yang pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat ini gimana dia bentuk umumnya? Ini masih yang AX pangkat 2 ya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, ini dia tidak sama dengan 0. Yang tanda tidak sama ini ada teman-temannya gitu ya. Ada tidak sama dengan, ada besar sama, ada besar aja, ada kecil sama, ada kecil. Jadi ya bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Terus gimana dia langkah-langkah penyelesaiannya? Ini dia langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Jadi yang pertama ini dia ubah ke bentuk umum ya. Ubah persamaannya ke bentuk umum. Ubah KBU ya, bentuk umum. Jadi bentuk umum ini di sebelah kanan harus 0. Langkah kedua dia ini kita faktorkan. Yang pakai kurung 2 itu ya, yang difaktorkan juga. Jadi dia difaktorkan. Terus langkah ketiga kita cari pembuat 0-nya. Jadi pembuat 0. Nah, langkah keempat pakai titik uji ya, karena dia pertidaksamaan kita pakai titik uji. Ya, ini kita
uji titik ya, uji titiknya. Nah, baru kita tentukan interval penyelesaiannya. Jadi interval penyelesaian yang HP itu ya. Jadi kita ingat lagi ya, kalau dia pertidaksamaan ya, kalau dia tanda soalnya kecil sama atau kecil, ini kita hasil di HP yang negatif ya, ambil HP yang negatif gitu ya. Kalau dia besar sama atau besar aja ya, ini kita ambil HP yang positif ya. Nanti kita uji nanti ya daerah yang positif negatifnya. Kalau dia besar sama atau kecil sama, ini kita ambil lingkarannya lingkaran penuh ya, lingkaran penuh. Kalau dia kecil atau besar aja dia, ini dia lingkarannya kosong. Nah, lingkaran kosong ini juga dipakai di penyebut ya. Jadi kalau dia penyebut pada pecahan, walaupun pakai sama-sama dia tetap lingkaran kosong ya. Ini penyebut pada pecahan. Nah, baru kita contohnya ya. Itu dua kita ya. Karena yang pertama ini ya, x kuadrat ditambah 4x kecil sama 5 ya. Di langkah pertama tadi dia ubah ke bentuk umum ya. Jadi di sebelah kanan harus 0 ya, ubah ya. Jadi x kuadrat tambah 4x dikurang 5 kecil sama 0. Terus langkah kedua tadi kita faktorkan ya. Jadi kita bikin yang kurung-kurung itu ya. Jadi min 5 dikali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya 4. Nah, ini kita uji min 5 dikali 1. Min 5 kali 1 min 5. Min 5 tambah 1 min 4 ya. Min tambah 4. Salah ya. Atau kita ambil 5 dengan min 1. 5 dikali min 1 min 5. 5 ditambah min 1 4 ya. Nah, ini dia. Terus kita faktorkan lagi ya. X-nya pangkat 2 kasih kurung 2 buah. Nah, gitu. Ini boleh tandanya sama dengan ya, atau tandanya kecil sama ya. Nah, ini dia X. Ini X. Terus dia tambah 5. Tambah 5 kurang 1. Nah, ini dia bentuk faktoran. Terus kita cari ke bawah nolnya lagi. Jadi dia X ditambah 5 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. Dapat kita di sini X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 1. Karena dia pertidaksamaan, kita pakai garis bilangan. Gitu ya. Nah, antara min 5 sama 1 yang lebih tinggi min 5 ya, min 5. Ini dia 1. Nah, karena tandanya dia kecil sama, pakai sama gitu ya, di lingkaran penuh. Nah, sekarang kita batasi ya. Nah, sekarang kita titik uji ya, karena 0 enggak masuk di garis bilangan, kita boleh pakai 0 gitu ya. Letak 0 ini kan dia negatif ya, antara negatif positif ya dia 0. Nah, ini misalnya di sini X ya. Di sini dia uji X sama dengan 0. Kita uji X-nya ya. Jadi dia X pangkat 2 kan 0 ditambah 4 kali 0 0 ya. Jadi 0 ditambah 4 dikali 0 dikurang 5 ya. Dapat kita sini min 5. Negatif. Artinya tempat waktu kita uji 0 tadi dan daerah tengah-tengah ini ya. Tempat daerah 0 tadi dia negatif. Negatif ya. Jadi dia positif. Ini dia positifnya. Atau biasanya uji satu-satu gitu ya. Ini kita boleh selang-seling. Nah, terus diminta tandanya kecil. Kalau kecil kita ambil yang negatif tadi ya. Nah, ini dia. Baru kita baca ya. Dia ini terletak antara min 5 sama 1 ya. Jadi X-nya ini besar sama min 5, kecil sama 1. Ini nomor 1 ya. Yang nomor 2 kita lihat ya. Nah, yang nomor 2 ini kesini kita min 3x kuadrat ditambah 10x kecil sama min 8. Langkah pertama dia ubah ke bentuk umum. Di sebelah kanan harus 0 ya. Ketemu kita min 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 8 kecil sama 0.
Terus di sini rupanya ada negatif A-nya. Jadi kedua ruas ini boleh kita kali min 1 ya, atau kita bagi min 1. Dapat di sini kita 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 8 dibagi negatif ya, tanda berubah arah, besar sama 0. Sekarang A-nya 3, B-nya min 10, C-nya min 8 ya. Jadi 3 dikali min 8 min 24 dikali berapa? Kalau dijumlahkan dia hasilnya min 10. Nah, kita coba dulu. Min 4 dikali min 6. Min 4 kali min 6 dia 24 ya. Ini min 24. Salah dia. Kita ambil misalnya lagi min 2 dikali 12. Min 2 kali min 12 ya. Min 24. Min 2 tambah 12 10. Ini min 10 ya. Salah dia. Kita ganti min ya. Ini 2, ini min 12. 2 dikali min 12 min 24. 2 ditambah min 12 min 10. Nah ini dia. Dia pangkat 2, kasih kurma di 2 buah. Nah ini boleh sama dengan ya. Nah ini dia X. Ini X. Ini dia 2 tambah 2. Ini kurang 12. Karena A-nya bukan 1 ya, 3 ini per 3. Per 3. Nah, ini 2 bagi 3 nggak habis ya, lagi 3 hanya ke X. 3X tambah 2. 12 bagi 3 habis ya, 4. Jadi X dikurang 4. Nah, ini sama dengan 0. Jadi bentuk pemfaktoran. Sekarang kita membuat nolnya lagi ya. 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x dikurang 4 sama dengan 0. Dapat kita x nya sama dengan min 2 per 3 atau x nya sama dengan 4. Karena dia per 3 samaan, kita pakai lagi garis bilangan. Yang lebih di kiri yang min 2 per 3 ya. Ini min 2 per 3. Ini yang 4. Dia pakai sama ya, artinya lingkarannya penuh. Sekarang kita uji lagi ya, di mana dia letak nolnya. Min 2 per 3 ini dia min 0,6 ya. Ini dia sebelum min 1 ya, artinya sini nolnya ya. Jadi dia nolnya. Jadi kita uji ketika x-nya sama dengan 0. Ini x. Di daerah kita ya, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1, 2, 3 ya, X sama dengan 0. Kita masukkan X ke persamaan sebelum difaktorkan ya, nah, sebelum difaktorkan. Jadi 3 kali 0 kuadrat kurang 10 dikali 0 dikurang 8. Dapat dia min 8. Negatif dia ya. Negatif ini dia positif, ini dia positif. Selang-seling ya. Karena dia mintanya yang besar, kita ambil yang positif. Di daerahnya. Baru kita baca lagi ya. Min 2 per 3 ke kiri. Kalau ke kiri makin kecil ya. Jadi X-nya kecil sama min 2 per 3. Terpisah ya, kosongnya dari atau X ke kanan dia makin besar ya. X-nya besar sama 4. Nah, bisa